Malam Kelam. Malam itu, Ardi sedang berjaga sendirian di pos keamanan perumahan. Jam dinding yang tergantung miring di atas lemari arsip menunjukkan jam 2:13 dini hari. Jarum detiknya bergerak lambat, mengeluarkan bunyi klik kecil yang terasa jauh lebih keras di tengah kesunyian. Di luar, hujan turun rintik-rintik, membasahi aspal jalan kompleks yang gelap dan kosong. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan kegenangan air, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti sosok berdiri diam di kejauhan. Pos jaga itu kecil, hanya cukup untuk satu meja, dua kursi plastik, dan sebuah rak berisi buku tamu yang sudah menguning. Dindingnya dari papan kayu yang mulai lapuk, dengan celah-celah tipis yang membiarkan angin malam merayap masuk. Setiap hembusan angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk, membuat udara terasa lembab dan dingin menusuk tulang. Ardi menarik jaketnya lebih rapat, lalu mengusap kedua tangannya, mencoba mengusir rasa dingin yang anehnya tidak biasa. Biasanya, jam segini adalah jam yang paling membosankan. Tidak ada kendaraan keluar masuk, tidak ada tamu, bahkan anjing-anjing liar pun jarang melintas saat hujan seperti ini. Ardi sudah hafal ritmenya, mengecek CCTV, mencatat jam ronda, lalu menunggu pagi sambil menahan kantuk. Tapi malam itu berbeda. Sejak lewat tengah malam, ada perasaan tidak enak yang terus mengendap di dadanya, seperti ada sesuatu yang salah. Namun ia tidak tahu apa. Ia baru saja menyesap kopi yang sudah dingin ketika ponselnya yang tergeletak di atas meja tiba-tiba bergetar. Getarannya pendek sekali, tapi cukup membuat Ardi terlonjak kecil. Ia menatap ponsel itu seolah benda itu baru saja hidup sendiri. Biasanya, tak ada siapapun yang meneleponnya di jam segini. Keluarganya sudah tidur, teman-temannya jarang menghubungi. Dan kantor keamanan hanya akan menghubungi lewat radio HT, bukan ponsel pribadi. Layar ponsel menyala, nama penelepon di layar, Ardi. Untuk beberapa detik, Ardi hanya menatapnya tanpa berkedip. Otaknya seperti berhenti bekerja. Nama itu terlalu familiar, terlalu dekat. Ia mengangkat ponsel itu perlahan, memastikan matanya tidak salah baca. Nomor yang tertera memang nomornya sendiri. Tidak ada perbedaan satu digit pun. Dadanya terasa sesak, dan jantungnya mulai berdegup lebih cepat, memukul-mukul dari dalam seolah ingin keluar. Ini bercanda, gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Ia berpikir mungkin ada kesalahan sistem, atau mungkin bug aneh dari operator. Pernah ia dengar cerita tentang telepon AR yang menampilkan nomor sendiri, meski ia tidak pernah mengalaminya secara langsung. Dengan logika itu, Ardi mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya tetap gemetar saat jarinya mendekati layar. Getaran ponsel berhenti. Panggilan itu hampir terlewat. Entah dorongan apa yang membuatnya akhirnya menggeser layar dan mengangkat telepon itu. Begitu sambungan terhubung, ia langsung menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo?" katanya, berusaha terdengar normal. Tidak ada jawaban, yang terdengar hanya suara napas. Pelan, berat, teratur, tapi tidak sepenuhnya manusiawi. Napas itu terdengar terlalu dekat, seolah orang yang bernapas itu berdiri tepat di sampingnya. Bukan, di seberang sambungan telepon. Ardi merinding, bulu kuduknya berdiri satu persatu, dan rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. "Halo, siapa ini?" ulangnya, kali ini lebih keras. Napas itu tetap terdengar. Ada jeda kecil di antara tarikan dan hembusannya, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Ardi mulai berkeringat dingin. Tangannya mencengkeram ponsel lebih kuat, dan tanpa sadar ia menoleh ke kiri dan kanan, memeriksa pos jaga yang jelas. Kosong, tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Tiba-tiba, napas di seberang terdengar lebih berat, seperti orang yang kelelahan setelah berlari jauh. Lalu, samar-samar, Ardi merasa mendengar sesuatu yang mirip dengan suara gesekan, seperti kain basah yang diseret di lantai. "Kalau ini lelucon, berhenti," kata Ardi dengan suara bergetar. "Ini nggak lucu." Tidak ada jawaban, tidak ada suara lain. Hanya napas itu, yang entah kenapa kini terdengar semakin dekat, semakin menekan,
seolah masuk ke dalam telinganya, ke dalam kepalanya, dan tiba-tiba sambungan terputus. Layar ponsel kembali gelap. Keheningan jatuh begitu saja, lebih berat dari sebelumnya. Ardi menurunkan ponsel itu perlahan, menatap layar hitam yang kini memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat pucat, dengan mata yang terbuka terlalu lebar. Ia tertawa, kecil, tawa yang dipaksakan, kering, dan cepat mati. Astaga, kurang tidur, katanya pada dirinya sendiri. Cuma halusinasi. Ia meletakkan ponsel kembali ke meja, lalu meneguk sisa kopi dingin tanpa benar-benar merasakan rasanya. Logika, kembali ia paksakan masuk ke kepalanya. Gangguan jaringan, bug sistem, atau mungkin prank dari aplikasi aneh. Apapun itu, tidak masuk akal untuk dipikirkan lebih jauh. Namun, meski ia mencoba kembali pada rutinitasnya, sesuatu sudah berubah. Udara di dalam pos jaga terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa karena hujan, tapi dingin yang seolah merembes. Dari dinding, dari lantai, dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Lampu neon di atas kepalanya berkedip sekali, lalu kembali menyala normal. Ardi mendongak, menelan ludah, lalu berpura-pura tidak peduli. Ia membuka buku tamu, berniat mencatat waktu ronda berikutnya. Tapi saat pena menyentuh kertas, tangannya kembali gemetar. Pikirannya terus kembali pada suara napas itu. Ia mengenal suaranya sendiri, dan anehnya, napas tadi terdengar sangat mirip dengannya. Ardi menggeleng keras, seolah bisa mengusir pikiran itu keluar dari kepalanya. Ia berdiri dari kursi, lalu membuka pintu pos untuk menghirup udara luar. Hujan masih turun, tapi lebih tipis. Jalanan tetap kosong. Namun ada perasaan aneh saat ia melangkah keluar, seperti sedang diawasi. Ia menatap ke arah CCTV yang terpasang di tiang depan pos. Lampu kecilnya menyala, menandakan kamera aktif. Ardi masuk kembali, duduk di depan monitor kecil yang menampilkan beberapa sudut perumahan. Semua terlihat normal. Tidak ada pergerakan, tidak ada bayangan aneh. Tapi di salah satu layar, yang mengarah ke jalan depan pos, Ardi melihat sesuatu yang membuat dadanya kembali berdegup cepat. Di pantulan kaca pos jaga, tepat di sudut layar, terlihat bayangan samar seperti seseorang berdiri di belakang kamera. Bayangan itu sangat tipis, hampir tidak terlihat. Ardi memicingkan mata, mendekatkan wajah ke monitor. Bayangan itu menghilang. Capek, gumamnya lagi. Gue butuh cuti. Ia kembali duduk, mencoba menenangkan diri. Jam dinding kini menunjukkan 02,27. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap detik seolah ditarik panjang, memberi ruang bagi pikirannya untuk berkelana ke arah yang tidak ia inginkan. Tanpa sadar, ia meraih ponselnya lagi, menyalakan layar, dan membuka riwayat. Panggilan. Jantungnya berhenti sesaat ketika ia melihat entry terakhir. Panggilan masuk dari Ardi, jam 2:13. Tidak ada yang aneh di sana, tidak ada pesan suara, tidak ada durasi panjang. Hanya tercatat sebagai panggilan tak terjawab. Meski ia yakin ia telah mengangkatnya, kenapa tercatat nggak terjawab? Bisiknya, ia menekan detail panggilan itu. Tidak ada informasi tambahan, seolah panggilan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Tiba-tiba, dari luar pos, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, teratur. Seperti seseorang berjalan di atas aspal basah. Ardi menegakkan tubuhnya, matanya langsung tertuju ke pintu. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pos. "Permisi?" panggil Ardi. Tidak ada jawaban. Ia bangkit, membuka pintu sedikit. Tidak ada siapapun di luar. Jalanan kosong, hujan masih turun, dan tidak ada bekas langkah kaki di genangan air. Seolah suara itu hanya ada di kepalanya. Saat Ardi hendak menutup pintu, ponselnya kembali bergetar di atas meja. Satu getaran pendek. Ardi menoleh perlahan, tubuhnya terasa kaku. Ia melangkah mendekat, jantungnya berdetak di telinga. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi baru. Bukan panggilan, sebuah pesan masuk. Pengirimnya, Ardi, isi pesannya hanya satu baris pendek. "Kamu seharusnya tidak mengangkat telepon itu." Darah Ardi terasa mengalir lebih dingin dari sebelumnya. Ruangan pos jaga kini terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya
mendekat. Lampu neon kembali berkedip, lebih lama kali ini. Di sela-sela kedipan itu, Ardi merasa seolah ada bayangan berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa suara. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun, namun perasaan itu tidak pergi. Sejak malam itu, Ardi tahu sesuatu telah dimulai. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan hanya dengan menertawakannya. Sesuatu yang telah menemukan cara untuk menghubunginya dengan suaranya sendiri. Keesokan malam, hujan tidak turun. Langit gelap bersih tanpa bintang, seolah awan hitam menggantung rendah tepat di atas perumahan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, tidak lembab, tapi menekan dada. Ardi kembali berjaga sendirian di pos keamanan. Rekannya yang seharusnya masuk shift malam kembali izin sakit, alasan yang sama seperti malam sebelumnya. Ardi sempat berpikir untuk menolak, tapi entah kenapa kakinya tetap melangkah ke pos itu. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat yang sama. Ia datang lebih awal dari biasanya. Jam dinding baru menunjukkan jam 1:47. Pos jaga terlihat sama seperti kemarin, tapi perasaan Ardi mengatakan sebaliknya. Lampu neon menyala stabil, namun cahayanya terasa lebih redup. Dinding papan yang biasanya tampak kusam kini terlihat lebih gelap, seperti menyerap cahaya. Bahkan suara serangga malam pun nyaris tak terdengar. Kompleks perumahan yang biasanya masih menyisakan suara televisi dari beberapa rumah kini sunyi total, seolah seluruh penghuninya tidur bersamaan atau tidak ada siapa-siapa. Ardi duduk di kursi yang sama, meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke atas. Sejak sore, perutnya terasa tidak enak. Pikirannya terus kembali pada kejadian semalam, tentang napas berat itu, tentang panggilan yang tercatat tidak pernah terjawab, tentang pesan yang muncul setelahnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah permainan pikiran akibat kelelahan. Namun tetap saja, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sejak kejadian itu, ia merasa seperti tidak benar-benar sendirian. Ia menyalakan radio kecil di sudut pos, berharap suara musik pelan bisa mengusir sunyi. Namun baru beberapa menit menyala, radio itu mengeluarkan suara desis panjang lalu mati sendiri. Ardi menatap radio itu lama, lalu mematikannya sepenuhnya. Ia tidak mencoba menyalakannya lagi. Jam terus berjalan, 02,0, 02,05, setiap detik terasa seperti sengaja diperlambat. Ardi berkali-kali melirik jam dinding, lalu ponselnya, lalu kembali ke jam. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu, tapi bagian dalam dirinya bersiap pada sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Saat jarum menit hampir menyentuh angka 13, jantung Ardi mulai berdegup lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Telapak tangannya lembab, napasnya menjadi pendek. Ia memandangi ponsel itu tanpa berkedip, seolah benda itu bisa bergerak kapan saja. Dan tepat ketika jam dinding berbunyi pelan menandai pergantian menit, ponselnya bergetar. Sekali, pendek, sama seperti malam sebelumnya. Layar menyala, nama penelepon. Di layar, Ardi. Kali ini, Ardi tidak terlonjak. Ia hanya membeku. Tatapannya terkunci pada layar ponsel, seolah sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Jantungnya berdetak keras di telinga. Ia merasa tenggorokannya kering, sulit menelan ludah. Belum sempat ia mengangkat panggilan itu, layar berubah. Sebuah pesan masuk. Kamu tidak seharusnya berjaga malam ini. Ardi merasakan sesuatu dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Pesan itu singkat, tapi terasa seperti bisikan tepat di belakang telinganya. Ia memejamkan mata sesaat, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. Pesan itu masih ada, tidak berubah, tidak hilang. Tangannya gemetar saat ia membalas. Siapa ini? Ia menunggu. Detik demi detik berlalu. Layar ponsel tetap menyala, seolah menunggu sesuatu bersama dirinya. Hening di dalam pos terasa semakin tebal. Ardi menyadari ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, cepat dan tidak beraturan. Beberapa detik kemudian, ponsel kembali bergetar. Aku kamu, dengarkan aku. Ardi menahan napas. Kata-kata itu terasa salah, terlalu langsung, terlalu yakin. Ia ingin tertawa, ingin membantah, ingin mematikan ponsel itu dan melemparkannya keluar. Tapi jarinya tidak bergerak.
Pesan berikutnya langsung menyusul. Jam 02.45, lampu pos akan mati. Ardi refleks menoleh ke jam dinding. 02.32, masih ada 13 menit. Ia tertawa. Kali ini lebih keras dari yang ia maksudkan. Tawa itu memantul di dinding pos yang sempit, terdengar kosong dan aneh di telinganya sendiri. Ya, tentu, gumamnya, lampu mati. Hebat, ramalan kelas murah. Ia meletakkan ponsel terbalik di meja, seolah dengan tidak melihatnya semua akan baik-baik saja. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di dalam pos, mencoba mengalihkan pikirannya. Ini hanya kebetulan, katanya pada diri sendiri. Siapapun bisa menebak lampu mati. Listrik di pos ini memang sering bermasalah, namun belum sempat ia menyelesaikan. Pikirannya, lampu neon di atas kepalanya berkedip. Sekali, Ardi berhenti melangkah. Lampu kembali menyala normal. Ia menghembuskan napas, mencoba tersenyum. Lihat, biasa, katanya pada udara kosong. Lampu berkedip lagi. Kali ini lebih lama, bunyi dengung halus terdengar dari dalam lampu, seperti suara serangga terperangkap. Cahaya putih berubah menjadi kekuningan, lalu kembali normal. Ardi menelan ludah. Ia menatap lampu itu tanpa berkedip, seolah menantangnya untuk mati sekarang juga. Lampu tidak mati. Ardi tertawa lagi, tapi tawanya terdengar rapuh. Ia duduk kembali, mencoba mengatur napas. Ponselnya masih tergeletak terbalik di meja. Ia tidak menyentuhnya. Jam terus berjalan. 02.35, 02.38. Setiap menit yang berlalu terasa semakin berat. Ardi mulai menyadari sesuatu yang lain. Suhu udara di pos jaga turun perlahan. Jaket yang ia kenakan tidak lagi cukup. Ujung-ujung jarinya terasa dingin, mati rasa. Ia menggosok lengannya sendiri, tapi rasa dingin itu seolah berasal dari dalam, bukan dari udara sekitar. Di luar, kompleks tetap sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara angin. Bahkan dedaunan pun tidak bergerak. Keheningan itu terasa tidak wajar, seperti dunia sedang menahan napas. Ardi melirik ponselnya lagi. Dengan ragu, ia membaliknya. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan. Layar menunjukkan jam yang sama dengan jam dinding. 02.41. 4 menit lagi. Ia berdiri dan membuka pintu pos, melangkah keluar. Udara luar terasa lebih dingin dari dalam. Ia menatap ke arah gardu listrik kecil di ujung jalan, memastikan tidak ada tanda-tanda gangguan. Semua terlihat normal. Lampu jalan menyala stabil. Saat ia hendak masuk kembali, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, pelan, teratur, berasal dari arah dalam pos. Ardi membeku di ambang pintu. Jantungnya serasa berhenti. Ia tahu dengan pasti, tidak ada siapapun selain dirinya. Langkah itu terdengar jelas, seperti sepatu menyentuh lantai semen. Satu langkah, lalu berhenti. Siapa di dalam? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri masuk kembali. Pos jaga kosong, kursi, meja, semuanya di tempat semula. Tidak ada tanda siapapun pernah berjalan di sana. Tapi bau aneh tercium di udara, bau besi berkarat. Bercampur sesuatu yang amis. Jam dinding menunjukkan 02.44. 1 menit lagi. Ardi kembali duduk, kali ini dengan tubuh tegang. Ia memegang ponselnya erat-erat, seolah benda itu satu-satunya penghubungnya dengan dunia nyata. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lampu berkedip lagi. 2 kali, dengungnya lebih keras. Ardi menatap lampu itu tanpa berkedip. Dadanya naik turun. Cepat. Ia membuka mulut, ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Jam dinding berdetak. 02.45, lampu mati. Sekejap saja, pos jaga tenggelam dalam kegelapan total. Tidak ada cahaya, tidak ada dengung. Hanya gelap pekat yang terasa tebal, seolah bisa disentuh. Ardi merasakan jantungnya berdegup liar. Ia berdiri refleks, kursinya terjatuh ke belakang dengan suara keras yang terdengar teredam di dalam gelap. Tidak, tidak, gumamnya. Dalam kegelapan itu, ia mendengar napas, pelan, berat. Sama seperti malam sebelumnya, napas itu terdengar sangat dekat, terlalu dekat. Seolah ada seseorang berdiri tepat di depan wajahnya. Ardi mundur selangkah, tangannya terangkat.
secara refleks, menyentuh udara kosong. Tapi udara itu terasa dingin, jauh lebih dingin dari sekelilingnya. Ponselnya bergetar di tangannya. Layar menyala, menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan. Nama pengirim pesan, Ardi. Pesannya muncul perlahan, seolah diketik satu persatu. Aku sudah bilang. Ardi menatap layar itu dengan mata terbuka lebar. Di pantulan layar, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu tersenyum, sementara bibir Ardi tidak bergerak sama sekali. Lampu neon menyala kembali tiba-tiba, membuat Ardi memejamkan mata karena silau. Saat ia membukanya, pos jaga kembali terang. Napas itu menghilang, bau aneh lenyap. Seolah tidak pernah ada apa-apa. Jam dinding menunjukkan 02,46. Ponsel di tangannya mati. Ardi berdiri terpaku di tengah pos jaga. Napasnya tersengal. Ia tidak tertawa kali ini. Tidak mencoba mencari alasan. Tidak menyebut ini kebetulan. Karena sekarang, ia tahu satu hal dengan pasti. Seseorang atau sesuatu benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi. Dan itu mengenal dirinya dengan sangat baik. Malam berikutnya datang dengan perasaan yang jauh lebih berat dibanding 2 malam sebelumnya. Sejak sore, Ardi sudah diliputi kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Kepalanya terasa penuh, seolah kurang tidur berhari-hari, padahal matanya tidak bisa benar-benar terpejam meski tubuhnya lelah. Bayangan lampu yang mati tepat jam 2:45. Napas berat di kegelapan, dan pesan dari nomor miliknya sendiri terus terulang di pikirannya, berputar tanpa henti seperti rekaman rusak. Ia bertekad malam ini tidak akan berjaga sendirian. Ia bahkan datang ke pos keamanan lebih awal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Rekannya, Doni, dijadwalkan menemani shift malam. Ardi sudah menyiapkan alasan untuk meminta izin pulang lebih cepat jika Doni benar-benar datang. Ia tidak ingin berada sendirian di pos itu lagi, tidak setelah apa yang terjadi. Namun sekitar pukul 8 malam, sebelum Ardi berangkat, ponselnya berdering. Nama Doni muncul di layar. Suaranya di seberang terdengar lemah, paro, seperti orang yang menahan sakit. "Di, gue nggak bisa masuk malam ini." "Di," kata Doni terengah. "Dari sore muntah-muntah, demam tinggi, kepala gue pusing banget." Ardi memejamkan mata, dadanya terasa turun, seolah sesuatu yang ia harapkan runtuh begitu saja. Ia sempat menawarkan untuk mencari pengganti, tapi Doni bilang semua orang sudah terjadwal dan sulit dihubungi. Pilihannya tinggal 2, masuk sendiri, atau meninggalkan pos kosong. Dengan berat hati, Ardi tetap berangkat. Perjalanan menuju pos terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan kompleks sepi, lampu rumah satu persatu padam seiring bertambahnya malam. Tidak ada suara televisi, tidak ada orang nongkrong di teras. Bahkan anjing-anjing penjaga yang biasanya menggonggong pada orang asing malam itu diam saja, hanya menatap Ardi saat ia lewat. Mata mereka berkilat di bawah cahaya lampu jalan. Pos keamanan menyambutnya dengan sunyi yang familiar namun terasa semakin menekan. Ardi menyalakan lampu, meletakkan tasnya, dan duduk. Ia mencoba bersikap seperti malam-malam biasa, membuka buku tamu, mencatat jam, menyalakan CCTV. Tapi setiap gerakan terasa kaku, seperti tubuhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jam dinding menunjukkan jam 2:40 saat ponselnya yang sedari tadi ia perhatikan tanpa henti tiba-tiba bergetar. Ardi terlonjak kecil, refleks menggenggam ponsel itu sebelum benar-benar sadar apa yang ia lakukan. Layar menyala, tidak ada nama, tidak ada nomor, hanya pesan, "Kamu akan keluar pos jam 3:05." Napas Ardi tertahan di tenggorokannya. Ia membaca pesan itu berulang kali, berharap huruf-hurufnya berubah atau menghilang. Tapi kalimat itu tetap di sana, dingin dan pasti, seperti keputusan yang sudah diambil jauh sebelum ia sempat berpikir. Pesan kedua langsung menyusul, muncul tanpa bunyi getar. "Jangan ikuti suara di belakangmu." Ardi menutup mata kuat-kuat. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan ponsel. Kepalanya bergerak menggeleng keras, berulang-ulang, seolah menolak bukan hanya pesan itu, tapi seluruh kenyataan yang sedang merambat masuk ke dalam dirinya. "Tidak," gumamnya pelan, "gue nggak akan keluar." Ia meletakkan ponsel di meja,
layar menghadap ke bawah, lalu berdiri. Ardi mondar-mandir di dalam pos, langkahnya cepat, gelisah. Ia berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan niatnya. Gue nggak akan keluar. Apapun yang terjadi, gue tetap di sini. Ini cuma mainan pikiran, cuma pesan bodoh. Jam dinding berdetak keras di telinganya. Setiap detik terasa seperti pukulan kecil di kepala. Ardi menatap jam itu lama, menunggu jarumnya bergerak. 02:50 something. Waktu berjalan, tapi terasa salah. Terlalu lambat, tapi juga terlalu cepat. Ia duduk kembali, memeluk dirinya sendiri, mencoba tetap diam. Ia bahkan mengunci pintu pos dari dalam, memastikan tidak ada alasan baginya untuk keluar. Kunci berputar dengan bunyi klik yang terdengar lebih nyaring dari seharusnya. Udah, katanya pelan. Selesai. Jam menunjukkan 03:00. Ardi memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menghitung dalam hati, mencoba menenangkan diri. 1, 2, 3. Tiba-tiba, dari luar pos, terdengar suara samar. Tangisan. Ardi membuka mata. Suara itu sangat pelan, nyaris tidak terdengar, seperti hembusan angin yang kebetulan membentuk nada sedih. Tapi ia tahu itu bukan angin. Ada ritme di sana, ada jeda, ada isakan kecil yang tertahan. Tangisan perempuan. Ardi menelan ludah. Seluruh tubuhnya menegang. Tangisan itu datang dari arah parkiran belakang, area yang gelap dan jarang dilewati siapapun malam-malam begini. Ia tahu tempat itu. Lampunya sering mati, dan kamera CCTV di sudut itu sering bermasalah. Tidak, bisiknya. Enggak. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha menghalangi suara itu. Namun tangisan tersebut justru terdengar semakin jelas, seolah kini berada tepat di luar pintu pos. Ada nada memohon di dalamnya, nada putus asa yang membuat dada Ardi terasa sesak. Tolong, suara itu lirih, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Ardi mencelos. Tolong aku. Ardi bangkit dari kursinya. Ia tidak bermaksud berdiri. Kakinya bergerak begitu saja. Ia tersentak, mencoba duduk kembali, tapi tubuhnya tidak menurut. Otot-ototnya terasa kaku, seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya. Berhenti, katanya, suaranya bergetar. Gue nggak mau. Jam dinding berdetak keras. 03:05, tangisan itu terdengar lebih dekat. Pintu pos terbuka. Ardi merasakan kakinya melangkah keluar. Satu langkah, lalu satu lagi. Ia berusaha melawan, mencoba menahan dirinya dengan mencengkeram gagang pintu, tapi tangannya terlepas. Rasanya seperti berada di dalam tubuh sendiri namun tidak memegang kendali penuh atasnya. Apa yang lo lakuin? Bisiknya panik, lebih pada dirinya sendiri. Udara malam terasa dingin menusuk. Lampu pos menyala di belakangnya, membuat bayangannya memanjang ke depan, mengarah ke parkiran belakang. Tangisan itu kini jelas, datang dari antara deretan mobil yang terparkir rapi. Ardi melihat sekilas sosok perempuan duduk di tanah, membungkuk, rambutnya panjang menutupi wajah. Bantu aku. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ardi ingin berteriak, ingin berlari kembali ke pos, tapi kakinya terus melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di dalam air kental. Kepalanya berdenyut, seolah ada tekanan dari dalam yang memaksanya maju. Di tengah langkahnya, ponsel di saku jaketnya bergetar. Ardi merogoh dengan gerakan kaku, mengeluarkannya. Layar menyala, pesan baru. Kamu keluar juga. Ardi mengangkat wajahnya, menatap sosok perempuan itu. Dari jarak ini, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tangisan itu tidak sinkron dengan gerakan tubuhnya. Bahunya tidak benar-benar bergetar. Kepalanya tidak benar-benar terangkat atau tertunduk. Suara itu seperti diputar dari tempat lain. Jangan mendekat, pesan berikutnya muncul. Itu bukan dia. Ardi berhenti melangkah. Tubuhnya tertahan sejenak, seperti dua kehendak yang saling tarik-menarik. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sosok perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya gelap, terlalu gelap. Seolah cahaya, lampu parkiran menolak menyentuhnya. Tapi Ardi bisa melihat matanya, kosong, terbuka lebar.
menatap lurus ke arahnya. Bibirnya bergerak, tapi bukan suara tangisan yang keluar. "Kenapa kamu dengarkan dia?" Suara itu berubah, serak, dalam. "Padahal aku di sini." Ardi merasakan dadanya sesak. Napasnya pendek-pendek. Ia ingin mundur, tapi kakinya kembali bergerak maju, satu langkah lagi, tanpa persetujuannya. Di kepalanya, suara lain muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara yang sangat ia kenal. "Jangan berhenti," suara itu berkata pelan. Sedikit lagi, air mata mengalir di wajah Ardi. Ia menyadari dengan ketakutan yang luar biasa bahwa ia bukan hanya sedang diikuti. Ia sedang diarahkan, digiring menuju sesuatu yang sudah menunggunya. Dan semakin ia melawan, semakin kuat tubuhnya bergerak sendiri, seolah kehendaknya perlahan-lahan dihapus, digantikan oleh sesuatu yang tahu persis kemana ia harus melangkah. Gelap menyelimuti segalanya seperti kain tebal yang dijatuhkan tiba-tiba. Ardi berdiri kaku di tengah parkiran belakang, hanya diterangi cahaya redup lampu pos yang jauh di belakangnya. Sosok perempuan itu sudah tidak terlihat lagi, seolah menghilang, bersama berhentinya tangisan. Namun rasa dingin yang ditinggalkannya masih melekat di udara, menempel di kulit Ardi seperti embun yang tak terlihat. Dadanya naik turun cepat, napasnya pendek dan terputus-putus, sementara kepalanya terasa ringan, seolah ia bisa pingsan kapan saja. Saat itulah ponselnya berdering lagi. Suara dering itu terdengar terlalu nyaring di tengah keheningan, memecah sunyi. Dengan cara yang menyakitkan, Ardi hampir menjatuhkan ponsel itu karena terkejut. Layar menyala, menerangi wajahnya dari bawah, membuat bayangannya tampak asing dan pucat. Nomor yang tertera di layar itu tidak perlu ia baca lebih lama. Nomor yang sama, nomornya sendiri. Tangannya gemetar hebat saat ia mengangkat ponsel ke telinga. Jari-jarinya terasa kaku, seperti bukan miliknya. Ia menelan ludah dengan susah payah, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang masih ada. "Berhenti," bisiknya, suaranya hampir tidak keluar. "Tolong berhenti." Beberapa detik berlalu. Tanpa suara, Ardi bisa mendengar detak jantungnya sendiri, keras dan tidak beraturan. Lalu, dari seberang sambungan, terdengar suara yang membuat darahnya terasa membeku. Suara itu adalah suaranya sendiri. Bukan persis seperti suara yang ia kenal. Ada yang berbeda, lebih serak, seolah tenggorokannya pernah terbakar atau dipaksa. Berteriak terlalu lama, lebih dingin, tanpa emosi, seperti suara orang yang sudah berhenti berharap. "Aku sudah mencoba memperingatkanmu." Ardi memejamkan mata, lututnya hampir menyerah, tubuhnya terasa berat. Ia ingin menyangkal, ingin mematikan ponsel itu, ingin berlari. Tapi kakinya tidak bergerak. "Aku adalah kamu." Setelah kejadian itu, tidak, Ardi menggeleng lemah. Ini gak mungkin. Ia membuka mata dan tanpa sadar menunduk. Cahaya ponsel menerangi tanah di sekitar kakinya. Saat itulah ia melihatnya. Noda hitam, cairan gelap mengalir perlahan di aspal basah, berasal dari arah kakinya sendiri. Bukan darah merah, lebih pekat, hampir seperti oli, tapi bergerak dengan cara yang tidak wajar, merayap mengikuti celah-celah kecil di permukaan tanah. Bau logam samar tercium, bercampur dengan aroma aspal dan udara malam. "Apa ini?" bisik Ardi, suaranya bergetar hebat. Di seberang, suara itu terdengar lagi, tetap tenang, tetap dingin. "Kamu mati tertabrak." Ardi mengangkat kepalanya, napasnya tersendat. Kata-kata itu terasa menghantamnya lebih keras dari apapun yang terjadi sebelumnya. Otaknya menolak menerimanya, tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat. Jantungnya berdetak liar, dan pandangannya berkunang-kunang. "Kamu mati tertabrak?" ulang suara itu, seolah memastikan Ardi benar-benar mendengarnya. "Dan aku terjebak di saat sebelum itu." Ardi terhuyung satu langkah ke belakang. Punggungnya terasa dingin ketika bersandar pada tiang lampu parkiran. Kepalanya penuh dengan kebisingan. Potongan-potongan kejadian yang belum pernah ia alami, atau mungkin belum ia ingat, mulai bermunculan seperti kilatan-kilat di tengah badai. Cahaya lampu jalan, suara klakson, silau lampu mobil, rasa sakit yang tiba-tiba menghancurkan. "Apa maksud lo?" Ardi berusaha bicara, tapi suaranya patah. "Gue masih hidup. Gue di sini."
Untuk sekarang, jawab suara itu pelan. Kamu masih di sini. Tapi tidak lama, Ardi menatap sekelilingnya dengan panik. Parkiran belakang tampak kosong, deretan mobil terparkir rapi tanpa satupun tanda kehidupan. Jalan utama perumahan terlihat di kejauhan, lurus dan gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang menyala stabil. Terlalu stabil, terlalu tenang. Lo bilang, lo gue, Ardi berkata terbata-bata. Kalau gitu, kenapa lo ngelakuin semua ini? Kenapa lo teror gue? Di seberang, terdengar helaan napas panjang. Napas yang sama seperti malam pertama, berat, penuh kelelahan. Karena ini satu-satunya cara, jawab suara itu. Aku terjebak. Setiap kali aku mencoba mengingatkan diriku sendiri, kejadian itu tetap terjadi. Selalu terjadi, dengan cara yang sedikit berbeda, tapi hasilnya sama. Terjebak di mana? Ardi bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Di detik-detik sebelum kamu mati, kata suara itu. Di malam ini, di jam-jam ini, aku mengulangnya terus, tanpa bisa pergi ke manapun. Ardi menutup matanya lagi. Kepalanya berdenyut hebat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Terus, kenapa gue masih di sini? Kenapa gue bisa dengar lo? Karena kamu mulai menyadarinya, jawab suara itu. Karena garis waktunya mulai retak. Kata-kata itu terasa asing, tapi entah kenapa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Ardi teringat pesan-pesan sebelumnya, waktu yang disebutkan dengan tepat, lampu yang mati sesuai prediksi, tangisan yang memaksanya keluar. Semua itu bukan kebetulan. Lo bilang gue mati tertabrak, Ardi berkata pelan. Di mana? Suara di seberang terdiam sejenak, seolah ragu. Lalu ia menjawab, lebih lirih. Di jalan depan pos, dada Ardi terasa semakin sesak. Ia menoleh ke arah jalan utama, yang kini terlihat sedikit lebih terang. Lampu jalan di sana menyala lebih kuat dari sebelumnya. Ia bisa melihat aspalnya yang basah, memantulkan cahaya seperti cermin kusam. Kapan? Tanya Ardi. Hampir sekarang, jawab suara itu. Seolah kata-kata itu adalah pemicu, sesuatu berubah di udara. Ardi mendengar suara samar dari kejauhan. Awalnya hanya seperti dengungan rendah, hampir tidak terdengar. Tapi perlahan-lahan, suara itu semakin jelas. Suara mesin mobil. Ardi menegang. Ia menatap lurus ke arah jalan. Di ujung sana, sebuah cahaya kecil muncul. Lampu depan mobil, jauh di kejauhan, tapi bergerak cepat. Jangan lihat ke sana, suara di ponsel memperingatkan. Dan apapun yang terjadi, jangan melangkah ke jalan. Terus gue harus ngapain? Ardi hampir berteriak. Lo bilang, lo gue. Kalau gue mati, berarti lo juga aku sudah mati. Potong suara itu. Yang tersisa cuma gema, potongan kesadaran yang terjebak di sini. Lampu mobil semakin dekat. Suara mesinnya kini jelas, bergema di jalanan sepi. Terlalu cepat untuk ukuran jalan perumahan. Ardi bisa merasakan getaran samar di tanah di bawah kakinya. Noda hitam itu, Ardi melirik kembali ke tanah. Cairan gelap itu kini semakin banyak, mengalir lebih cepat. Itu apa? Itu kamu, jawab suara itu datar. Atau lebih tepatnya, sisa-sisamu. Ardi menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa mual. Pandangannya kabur oleh air mata. Gue nggak mau mati, katanya terbata. Gue nggak mau jadi kayak lo. Makanya aku mencoba memperingatkanmu. Suara itu sedikit berubah. Ada getaran halus di sana, bukan emosi, tapi sesuatu yang mendekatinya. Tapi setiap kali, ada satu hal yang selalu sama. Apa? Tanya Ardi. Suaranya hampir putus. Kamu selalu mendekat ke jalan, jawab suara itu. Selalu, seolah ada sesuatu yang memanggilmu. Lampu mobil kini cukup dekat untuk menerangi sebagian parkiran. Cahaya putihnya menyapu aspal, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan. Ardi merasakan tarikan aneh di dadanya, seperti dorongan untuk melangkah maju. Tubuhnya menegang, berusaha melawan. Aku nggak mau, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Dengarkan aku, suara di ponsel terdengar lebih tegas. Kali ini kamu tahu apa yang akan terjadi. Itu perbedaannya, jangan lawan rasa takutmu. Lawan dorongan itu. Suara mesin semakin keras. Ardi bisa mendengar decit halus ban di aspal basah. Mobil itu melaju kencang, terlalu kencang. Lampu jalan
Tepat di depan pos tiba-tiba menyala lebih terang, seolah menyoroti jalan itu secara khusus. Cahaya itu menyilaukan, memantul di genangan air, membuat pandangan Ardi semakin kacau. "Kamu harus mundur," suara itu berkata cepat. Sekarang, Ardi melangkah mundur satu langkah, lalu berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, seolah dua kehendak bertarung di dalam dirinya. Satu ingin bertahan, satu lagi ingin maju, mendekat ke cahaya dan suara yang semakin mendominasi inderanya. "Kalau gue selamat," Ardi terengah, "lo bakal bebas." Hening sesaat di seberang. "Aku tidak tahu," jawab suara itu akhirnya. "Aku tidak pernah sampai sejauh itu." Lampu mobil kini begitu dekat hingga Ardi bisa melihat siluet kendaraannya. Sebuah mobil gelap, melaju cepat tanpa tanda akan melambat. Klaksonnya berbunyi nyaring, memecah malam. Refleks, Ardi menutup mata. Dalam gelap di balik kelopak matanya, ia melihat kilasan dirinya sendiri terbaring di aspal. Tubuhnya terpelintir tidak wajar. Noda hitam menggenang di sekitarnya. Ia mendengar suara orang berteriak. Suara sirene jauh di kejauhan, lalu sunyi. "Ardi," suara di ponsel memanggil keras. "Buka matamu." Ardi membuka mata dengan napas tersengal. Mobil itu kini hanya beberapa meter darinya. Anginnya menerpa wajahnya, cahaya lampunya menyilaukan. Dan di detik itulah, Ardi menyadari sesuatu yang membuat ketakutannya berubah bentuk. Kakinya sudah berada di tepi jalan. Satu langkah lagi, dan semua yang dikatakan suara itu akan menjadi kenyataan. Pagi datang tanpa membawa jawaban apapun. Matahari naik perlahan di balik atap-atap rumah perumahan, memantulkan cahaya pucat ke jalanan yang masih basah sisa hujan malam sebelumnya. Udara pagi terasa dingin dan lengket, seperti menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Beberapa warga mulai keluar rumah lebih awal dari biasanya, ada yang hendak bekerja, ada pula yang sekadar menyapu halaman. Mereka melewati pos keamanan seperti biasa, tapi pagi itu ada sesuatu yang terasa janggal. Pos keamanan terbuka, lampunya masih menyala, meski cahaya pagi sudah cukup terang untuk membuatnya tidak diperlukan. Kursi di dalam pos tergeletak miring, seolah sempat tersenggol keras. Pintu tidak terkunci, dan yang paling aneh tidak ada Ardi. Seorang warga berhenti di depan pos, menoleh ke dalam dengan kening berkerut. "Pak Ardi," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, melihat sekeliling. Meja jaga kosong, buku tamu terbuka pada halaman semalam, pena tergeletak begitu saja. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada darah, tidak ada apa-apa yang menjelaskan kemana satpam itu pergi. Hanya satu benda yang tampak mencolok di atas meja, sebuah ponsel. Layarnya retak di bagian sudut, seperti pernah terjatuh atau terbentur keras. Cahaya layar masih menyala redup, berkedip pelan menandakan baterainya hampir habis. Warga itu mendekat, rasa penasaran bercampur tidak enak di dada. Ia mengenali ponsel itu milik Ardi. Selalu diletakkan di tempat yang sama setiap malam. "Jaga, Pak Ardi kemana?" gumamnya. Warga lain mulai berdatangan. Satu persatu mengintip ke dalam pos, saling bertukar pandang. Ada yang memanggil nama Ardi lebih keras, ada yang mencoba menghubungi nomor ponselnya, tapi tidak ada yang menjawab. Suasana berubah dari bingung menjadi cemas. Seseorang mengambil ponsel itu, berniat menghubungi keluarga Ardi. Layarnya menyala, lebih terang saat disentuh. Tanpa sengaja, jempol orang itu menyentuh menu riwayat panggilan. Ia membeku. Di bagian paling atas, tercatat satu panggilan keluar. Ke Ardi, pukul 02,13. Durasi panggilan tidak tercatat. Ini maksudnya apa? Tanyanya dengan suara rendah. Warga lain mendekat, melihat layar ponsel itu. Mereka saling menatap, kebingungan. Beberapa mengangkat bahu, menganggapnya sebagai error. Yang lain merasakan sesuatu yang lebih berat, tapi tidak berani mengatakannya. Tidak ada yang tahu harus berpikir apa. Yang mereka tahu hanya satu, Ardi tidak ada. Laporan dibuat, keluarga dihubungi. Pencarian dilakukan di sekitar kompleks dan jalan utama. Namun tidak ditemukan jejak apapun. Tidak ada saksi yang melihat Ardi pergi. Tidak ada laporan kecelakaan di sekitar perumahan malam itu. Seolah-olah Ardi menghilang begitu saja,
meninggalkan pos jaga dan ponselnya sebagai satu-satunya bukti bahwa ia pernah berada di sana. Hari itu berlalu dengan perasaan tidak nyaman yang menggantung di udara. Warga membicarakannya dengan suara pelan, setengah berbisik, seolah takut kata-kata mereka akan memanggil sesuatu. Ada yang bilang Ardi mungkin pulang mendadak karena alasan pribadi. Ada yang menduga ia diculik. Ada pula yang mulai mengaitkannya dengan cerita-cerita aneh tentang pos keamanan itu, cerita yang sebelumnya dianggap hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak. Malam kembali turun. Pihak pengelola perumahan menunjuk satpam pengganti sementara. Namanya tidak penting, ia orang baru, belum lama bekerja, dan belum mengenal Ardi secara pribadi. Ia hanya tahu satu hal, ia dijadwalkan berjaga malam ini, sendirian, sampai pagi. Saat matahari benar-benar tenggelam, ia datang ke pos keamanan. Dengan langkah biasa, ia menyalakan lampu, duduk di kursi, membuka buku tamu. Pos itu terlihat normal, tidak ada bau aneh, tidak ada hawa dingin berlebihan. Semua tampak seperti pos keamanan pada umumnya. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ponsel Ardi masih ada di sana. Pihak pengelola memang belum sempat mengambilnya. Mereka bilang akan diurus besok. Satpam baru itu sempat berpikir untuk memindahkannya, tapi entah kenapa ia membiarkannya tetap di atas meja, di tempat yang sama. Ada rasa enggan yang tidak bisa ia jelaskan, seolah memindahkan ponsel itu bukan ide yang baik. Malam berjalan pelan, jalanan perumahan sepi, tidak ada hujan, angin hampir tidak bertiup. Satpam itu duduk sambil memainkan ponselnya sendiri, sesekali mengecek jam dinding di atas meja. 02,0. Ia menguap, meregangkan badan, matanya terasa berat. Ia menyesap kopi dari termos, lalu menaruhnya kembali. Tidak ada yang terjadi, sunyi yang biasa. 02,1. Entah kenapa, ia mulai merasa gelisah. Perasaan itu datang tanpa sebab yang jelas. Dadanya terasa sedikit sesak, seolah udara di pos berkurang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan pintu terkunci, lampu menyala. 02,12, jam dinding berdetak. Pelan, bunyi detiknya terdengar terlalu jelas di telinga. 02,13, ponselnya bergetar. Satpam itu menoleh refleks, lalu mengambil ponselnya dari saku. Ia mengira ada pesan dari rumah atau dari kantor. Namun begitu layar menyala, ia terpaku. Nama di layar membuat seluruh tubuhnya kaku. Ardi, ia menatap layar itu lama, mencoba memahami apa yang ia lihat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia yakin ia tidak menyimpan nomor siapapun dengan nama itu. Apalagi ia tahu Ardi satpam sebelumnya sedang menghilang. Mungkin salah sambung, gumamnya, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Ponsel terus bergetar di tangannya. Panggilan itu tidak berhenti. Dengan ragu, ia mengangkatnya dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, suaranya terdengar kecil. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Ia hampir menutup panggilan itu ketika akhirnya terdengar suara dari seberang. Bukan suara keras, bukan teriakan, bisikan, dengarkan aku, masih ada waktu. Satpam itu merinding. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah bukan datang dari ponsel, melainkan dari belakang telinganya sendiri. Suaranya serak, pelan, tapi penuh tekanan. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada terasa berat. Si siapa ini? Tanyanya, napasnya tercekat. Jangan ulangi kesalahanku, bisik suara itu lagi. Jam ini penting, jangan abaikan. Satpam itu berdiri tanpa sadar. Kakinya terasa lemas. Kesalahan apa? Tanyanya, meski bagian dalam dirinya sudah tidak ingin tahu jawabannya. Di seberang, terdengar helaan napas panjang, berat. Seolah suara itu membawa beban yang terlalu besar untuk ditahan. Aku sudah terlambat, kata suara itu lirih. Tapi kamu belum. Lampu pos berkedip sekali. Satpam itu menoleh cepat ke atas. Halo, katanya lebih keras. Pak Ardi. Tidak ada jawaban sesaat. Ia menatap ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Layar masih menyala, panggilan belum terputus. Kemudian suara itu kembali terdengar. Kalau jam menunjukkan 02,45, bersiaplah, bisiknya, dan apapun yang kamu dengar,
jangan keluar dari pos. Satpam itu menelan ludah. Tenggorokannya kering. Kenapa? Tanyanya, suaranya hampir pecah. Lampu berkedip lagi. Lebih lama kali ini. Karena begitu kamu melangkah keluar. Suara itu berhenti sejenak, seolah ragu. Kamu akan mulai mengulang. Sambungan terputus. Ponsel di tangan satpam itu berbunyi pelan menandakan panggilan berakhir. Ia berdiri terpaku, menatap layar kosong. Seluruh pos terasa sunyi mendadak. Lebih sunyi dari sebelumnya. Jam dinding terus berdetak, tak peduli pada apa yang baru saja terjadi. 02,14. Satpam itu menurunkan ponselnya perlahan. Napasnya cepat dan dangkal. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya tidak keluar. Cuma, prank, gumamnya lemah. Pasti prank. Namun saat ia meletakkan ponsel kembali ke saku, ia menyadari sesuatu yang membuat perutnya terasa mual. Ponsel Ardi di atas meja menyala, layarnya retak memantulkan cahaya redup. Sebuah notifikasi muncul di sana, tepat di bawah jam yang menunjukkan waktu. 02,13, panggilan keluar. Ke Ardi. Satpam itu melangkah mundur, hampir tersandung kursi. Enggak mungkin, bisiknya. Di luar pos, angin tiba-tiba bertiup pelan. Sangat pelan, seolah seseorang baru saja lewat di dekat pintu. Jam dinding berdetak. 02,15, dan jauh di dalam pos keamanan yang tampak biasa itu. Sebuah siklus yang belum selesai kembali bergerak. Menunggu satu keputusan kecil, apakah malam ini akan berakhir berbeda, atau hanya akan menambah satu suara lagi yang terjebak di antara detik-detik sebelum jam 2:13.